Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andi Hudia MPD dan Ibu Direski Anandari Sulaiman SPSI MSI. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pemrosesan informasi. Anggota kami terdiri atas 3 orang, yaitu saya sendiri Rahmat dan rekan saya Asriani dan Hairani. Materi yang akan saya bahas yang pertama adalah pengertian pemrosesan informasi, dan yang kedua perubahan perkembangan, yang ketiga penyimpanan, dan yang terakhir metakognisis. Materi yang pertama adalah pengertian pemrosesan informasi kognitif dan fungsinya. Peterson et al. Menjelaskan bahwa pendekatan pemrosesan informasi kognitif ini menekankan pada cara individu memproses informasi kognitif mereka untuk membantunya menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan karir yang dibuatnya. Brown dan Brooks 1996 berfungsi menguji pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang dalam proses pengambilan keputusan yang mereka pilih. Chef 2006. Selanjutnya yaitu perubahan perkembangan. Menurut Hamzah B. Uno dan Nurdin Muhammad 2011 282, sebagai makhluk psikofisik, anak-anak sejak bayi sudah memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar, yaitu seperti kebutuhan fisik dan psikis. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak menuju kedewasaan, terjadi perubahan-perubahan kebutuhan seperti di atas menjadi lebih besar. Menurut teori kebutuhan Maslow, kebutuhan yang rendah dalam hierarki kebutuhan individu paling tidak harus terpenuhi sebelum kebutuhan yang lebih tinggi pada hierarki tersebut menjadi sumber motivasi yang penting. Menurut Havikhurst, tugas-tugas perkembangan ini merupakan tugas yang muncul pada saat atau di sekitar suatu periode tertentu dari kehidupan individu. Jika berhasil akan menimbulkan rasa bangga dan membawa ke arah kebersihan dan melaksanakan tugas-tugas berikut. Susanto 2013-72. Penyimpanan. Pengertian penyimpanan. Tung mengatakan bahwa The Atkinson-Shiffrin Model, juga dikenal sebagai model multi-store atau The Three Memory Store, adalah model memori yang diusulkan pada tahun 1968 pada Richard Atkinson dan Richard Shiffrin, yang menegaskan bahwa memori manusia memiliki 3 komponen yang terpisah. Faktor yang mempengaruhi perhatian dari aspek individu antara lain minat, kondisi fisik, kesehatan, pelatihan, motivasi, kebutuhan pelatihan, harapan, dan karakteristik kepribadian. Sensorik motorik bisa juga disebut dengan memori register, secara terus-menerus menerima rangsang dari lingkungan melalui alat penerima reseptor. Informasi ini akan tersimpan dalam sensorik memori kurang dari 1-2 detik untuk segala sesuatu yang dilihat dan 3 detik untuk segala sesuatu yang didengar. Kejadian-kejadian sensorik yang diproses sesuatu pengetahuan seseorang tentang dunia, kebudayaan, harapan, atau bahkan kebersamaan dengan seseorang sehingga dapat memberikan makna dan pengalaman sensorik. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan yang memberikan informasi mengenai prosedur suatu aktivitas atau know-how
sedangkan pengetahuan kondisional adalah pengetahuan dalam menggunakan pengetahuan deklaratif dan prosedural dengan tepat atau knowing the why. Secara umum, pengetahuan juga dapat dibedakan menjadi dua, yakni pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Materi selanjutnya yaitu adalah metakognisis. Pengertian metakognisis. Menurut sejarah, konsep metakognisis pertama kali diperkenalkan oleh John Flavel pada tahun 1976. Lin X 2001, Avklides A 2004, Panaura A dan Filippo G 2004, Wilson J dan Clarke D 2004 yang didasarkan pada konsep metamemori. Flavel menggunakan istilah metakognisis mengacu pada kesadaran seseorang tentang pertimbangan dan kontrol diri, proses dan strategi kognitifnya. Model pemrosesan informasi yang baik itu yang pertama, anak-anak diajarkan oleh orang tua atau guru untuk menggunakan strategi tertentu. Yang kedua, guru dapat mengajukan persamaan dan beberapa strategi dalam dominan tertentu, seperti matematika yang memotivasi siswa untuk memilih fitur berbagai strategi yang berbeda. Yang ketiga, pada titik ini, siswa mengakui keunggulan umum menggunakan strategi yang menghasilkan pengetahuan strategi umum. Kesimpulan, menurut penjelasan Peterson, pendekatan informasi kognitif ini menekankan pada cara individu memproses informasi kognitif mereka untuk membantunya menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan karir yang dibuatnya. Brown dan Brock 1996. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada minat, kemampuan, nilai, dan pengetahuan seseorang akan dunia kerja, tetapi juga bagaimana seseorang memproses informasi yang mereka miliki. Di dalam pemrosesan informasi ada beberapa pembahasan, yaitu perubahan, perkembangan, penyimpanan atau yang biasa dikenal dengan ingatan dan metakognisis. Itulah tadi pembahasan materi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.